Sebenarnya sih beli challenge ke diri sendiri kan, karena kan aku orangnya penakut banget, sumpah aku tuh penakut banget sama hal-hal kayak gitu. Aku nggak tahu takutnya itu memang karena bawaan diri aku atau memang takut karena sesuatu hal gitu kan. Nah terus ya udah. Jika Judika dan Dumariris semakin sweet, di tempat berbeda komedian Anwar Sanjaya justru dibuat ketakutan sepulang dari eksplorasi rumah kosong. Awalnya semua hanya sekedar iseng, ingin membuat video challenge untuk sosmed. Tapi rupanya rumah kosong yang didatangi sudah tak berpenghuni sejak puluhan tahun. Rumah yang di malam hari terlihat menyeramkan itu juga sudah ingin dijual, tapi tidak ada pembeli yang berani menawar. Sumpah di sini panas banget. Ya Allah. Kaget ya? Allah Akbar kabiro. Oke, Cici, jadi di sini nih di tempat kita ini sekarang ini apa ya? Jelas ya. Ini di bangunan ini ya. Ini di salah satu bangunan ini ada makam. Makam yang memang sudah nggak terlihat, orang nggak tahu, akhirnya tetap dibangun bangunan ini. Sebenarnya sih beli challenge ke diri sendiri kan, karena kan aku orangnya penakut banget, sumpah aku tuh penakut banget sama hal-hal kayak gitu. Aku nggak tahu takutnya itu memang karena bawaan diri aku atau memang takut karena sesuatu hal gitu kan. Nah terus ya udah. Jadi pas masuk ke situ, aku tuh langsung nanya, ada bapak-bapak. Aku bilang, Pak, kan aku pakai masker kan. Dia bilang, kamu pada mau ngapain? Pak, kita mau masuk ke dalam, boleh? Mau ngapain? Dia bilang, enggak, kok kita cuma mau bikin konten doang. Aku bilang gitu. Terus kata dia gini, tapi ini jangan dijelek-jelekin ya rumahnya ya. Terus aku bilang, enggak kok Pak, tenang aja. Tiba-tiba si bapaknya cerita sendiri, jangan pada ke situ. Soalnya di rumah tuh hampir 18 tahun, itu nggak laku. Semula memang sekedar iseng, ingin menguji keberaniannya. Maka begitu saja ia memasuki rumah kosong yang sudah puluhan tahun ditinggalkan penghuninya. Semula semua berjalan tanpa guncangan, tapi rasa takut sudah mulai merayapi hati Anwar juga ketika terdengar suara pintu rumah berderit. Padahal saat itu ia baru memulai perjalanannya menguji keberanian. Udah 3 rumah kosong Anwar datengin gitu. Terus itu datangnya juga jam 11 malam, jam habis pulang kerja. Nah dalamnya itu pas masuk tuh bener-bener takut banget. Padahal awalnya cuma kayak mau challenge sendiri biar Anwar tuh jadi orang yang pemberani, nggak takut sama hal kayak gitu. Terus tiba-tiba masuk ke dalam, itu tempatnya bener-bener gelap banget. Bayangin aja tempatnya gelap. Terus banyak kayak pohon-pohon. Terus aku bismillahirrahmanirrahim kan kayak numpang-numpang. Anwar mau masuk rumah kosong ini mudah-mudahan nggak ganggu. Ya kalaupun memang ada ya udah biarin aja gitu kan. Terus akhirnya Anwar masuk ke dalam. Baru masuk ruang tamunya aja terus tiba-tiba ada bunyi pintu gini ngek. Terus kata adik aku tuh kayak nguatin gitu kan. Dia juga takut, dia pegang tangan aku kencang banget. Terus dia bilang kayak gini, enggak itu mah angin, katanya angin. Dia bilang ya udah positif thinking kan, angin. Terus masuk. Terus kita main ke atas tangga tuh. Dorongan rasa takut membuat Anwar memutuskan untuk menyudahi penelusurannya. Ia tahu jika tidak diakhiri akan ada sesuatu yang buruk terjadi. Dan benar, sepulang dari penjelajahan gaib tersebut, Anwar dibuat tidak bisa tenang. Seperti ada yang selalu mengikuti, sampai ia tak bisa tidur bahkan hingga 2 hari. Sepanjang 2 hari itu pula, Anwar selalu gundah tanpa sebab. Nah pulang ke rumah tuh nggak ada apa-apa. Cuma aku nggak bisa tidur. Aku nggak bisa tidur sama sekali. Cuma aku nggak tahu apakah ini suges ya kan atau memang ada gangguan. Sotonya Anwar sih ini diganggu kali ya, tapi kayak nggak mungkin. Tapi Anwar tidur di kamar, itu tuh kayak, kan kamar aku banyak banget kaca kan. Itu tuh pas Anwar tidur tuh ngadep kanan, tapi kok kayak ada yang ngeliatin Anwar. Terus Anwar lagi ngadep kiri, tapi ada yang kayak ngikutin Anwar lagi. Terus aku telentang, kok ini makin nggak bener. Dari kasur Anwar pindahlah ke bawah. Terus ya udah Anwar pindah tidurnya tidurnya di bawah lantai, di lantai. Terus aku tidur, aku baru tidur sebentar, itu kayak aku kayak kerep-repan, aku kayak mau bangun terus kayak Allahu Akbar astagfirullahaladzim ya Allah. Bangun kayak gitu kayak hah ini apa sih? Terus tiba-tiba ya udah aku melek, bayangin aja. Dari situ aku langsung ambil wudhu, aku melek, aku ngaji. Pulang menelisik rumah kosong yang penuh misteri, Anwar dibuat tercengang-cengang.
Sebab banyak sekali kejadian-kejadian ganjil yang misterius. Salah satunya adalah tangisan para keponakan setiap kali melihat dirinya. Dari hal ini, sang ibu merasa perlu membuat sesuatu agar anaknya terbebas dari hal-hal yang tak biasa alias belenggu gaib tersebut. Tapi persoalannya, gangguan terus terjadi menimpa para keponakannya. Jam 10 malam aku pulang lagi, ketemu sama ponakan-ponakan aku. Biasanya ponakan-ponakan aku itu selalu meluk aku kalau datang kayak om gitu kan. Bocah-bocah kecil banget, 3 tahun, 4 tahun gitu, ada 4 orang. Terus tiba-tiba pas Anwar datang, masa ini bocah pada nangis. Kayak takut gitu, terus kata mama aku gini, wah lu gak bener nih, kata mama aku gitu. Lu dari mana lu? Soalnya ini udah pernah kejadian kayak gini juga. Dia bilang, lu dari mana lu? Bilang habis main rumah kosong. Ini kan udah gue bilang kalau habis rumah kosong, lu jangan pulang, ini kasihin bocah-bocah. Terus yaudah sama mama aku kayak di ngajiin gitu kan. Jadi pas mama aku ngaji kayak sholat isya di ngaji, terus aku tiduran di pangkuannya itu di ngaji sama dia. Dan udah biar buat bang bersihin aja. Aku ngomong nama diri aku sendiri kayak, ya mudah-mudahan hal-hal kayak gini yang ada mah ada. Kita nggak pernah tahu kan dunia manusia, dunia mereka. Tapi jangan pernah ganggu Anwar atau jangan apa-apain Anwar. Karena cuma ngomong kayak gitu doang. Dan aku jadi takut beneran. Jadi akhirnya kayak kemana-mana mandi takut. Tadi mau numpang sholat di sini takut ya kan. Kemana-mana takut. Aku sendiri takut aja bawaannya kayak inter ada ini gitu. Barangkali benar, Anwar memang bukan berasal dari orang-orang biasa yang menyebut banyak leluhurnya yang bergerak di dunia supranatural. Ada yang menjadi dukun bayi, ada pula yang mempunyai pengetahuan tentang banyak hal sehingga selalu jadi rujukan masyarakatnya. Jejak para leluhurnya itulah yang kini menuntun Anwar untuk bisa melihat segala yang tak tampak. Jadi keluarga besar aku tuh ada dari mama aku, namanya itu ada Oyot. Oyot itu panggilan untuk orang Betawi ya, untuk nenek. Namanya Oyot Oweng. Oyot Oweng itu, beliau itu adalah dukun beranak. Dukun beranak zaman dulu kan suka pakai ini ya, pakai apa sesajen segala macam ya. Maksud percaya nggak percaya, maksud memang itu adalah ritual mereka gitu, yang Anda harus hormatin juga gitu kan sebagai kepercayaannya. Terus dari kakek aku itu ada yang suka ngobatin orang sakit. Orang mau misalnya kena kena diguna-guna ataupun kena santet atau pengobatan yang nggak wajar ya, mungkin yang nggak umum gitu, itu beliau bisa ngobatin. Kalau kakek aku memang ya aku nggak tahu ya, maksudnya dulu pas anak kecil sebelum meninggal Anda suka ngeliat kakek aku tuh suka melakukan ritual, bukan ritual sih sebenarnya apa ya, bisa dibilang ritual ya ritual, tapi Anda juga nggak paham gitu ya. Suka yang kayak satu ruangan dia suka kayak baca-baca mantra. Ada orang spesial ya, aku berkali-kali jumpa orang yang punya sixth sense, ya orang bilang indigo kan. Ada memang orang yang Allah beri kelebihan seperti itu, entah kelebihan entah apa ini kekurangan apa gimana nggak tahu ya. Kan dia kan gelisah juga tuh sebenarnya ngelihat, kita nggak lihat yang ngelihat. Ya, tapi kalau ini dijadikan sebuah keyakinan, apa dipercayai gitu, ada bapak datang ke orang indigo nanya ini ke depan gimana nih, itu sama hukumnya dengan bertanya kepada tukang ramal, bahaya itu. Kan ada konten-konten yang orang indigo dan sebagainya, sekedar konten hiburan sih nggak ada masalah ya, tapi kalau itu dijadikan sebuah keyakinan itu nggak boleh. Diwarisi kemampuan lebih oleh para leluhurnya, Anwar memiliki kepekaan batin. Tubuhnya bahkan langsung bisa merespons sesuatu yang tak terlihat setiap kali berada di tempat yang baru. Pada saat-saat tertentu, Anwar juga bisa melihat sesuatu yang orang lain tak melihat. Ia juga sering merasakan hidupnya berada dalam pantauan sesosok makhluk gaib. Itu dirasakan setiap kali berada di tempat-tempat asing. Anwar tuh bisa ngerasain yang kayak kalau misalnya masuk ke tempat yang memang ada something-nya gitu ya, langsung anget. Terus di punggung aku nih, punggung ini kayak ada yang niupnya tuh panas. Kan beda ya, biasanya kita masuk ke rumah orang yang ada penghuninya, rumahnya adem kan kayak ya udah gitu santai kan. Tapi kalau masuk ke tempat kayak gitu tuh, ini panas banget. Terus kayak aku tuh langsung kayak berat gitu, dan selalu ada yang ngeliatin, kayak ada sosok yang ngeliatin, tapi aku nggak tahu itu yang ngeliatin yang mana sih gitu. Jadi bawahnya kita kok waspada aja gitu. Ini ada apa ya gitu. Karena biasanya bisik-bisikan berita itu mungkin jin juga. Jin ini kan makhluk Allah yang lebih senior dari manusia kan, lebih duluan dia diciptakan. Ya, ilmunya banyak, ini banyak semua. Cuma kita nggak ngelihat aja. Kadang-kadang ada yang iseng ya, dia suka berteman sama manusia. Kadang dia nampakkan diri dan sebagainya. Itu sebetulnya jin-jin yang ada kerjaan sih sebetulnya.
Temanku tuh juga bapaknya kebetulan begitu juga. Suatu kali bapaknya itu bilang temanku yang di Bali, Ustadz, kok banyak kali yang ngikutin Ustadz di belakang gitu, putih-putih pakai sorban macam-macam. Nah, jadi dia ngelihat orang yang tidak lihat, ya, aku jelas sendiri aja. Gitu. Jadi apa dia karang cerita, kita nggak ngelihat soalnya kan, jadi susah membuktikannya, Bang. Yuk, daftarkan dirimu untuk mengikuti audisi Hafiz Indonesia.